Hai guys, di video kali ini gua mau membahas dua buah berita yang menurut gua cukup menyenangkan yang datang dari dunia K-pop. So, gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari Lee Soo-man alias Nyai Suman, sang pendiri SM Entertainment. Yap, buat gue berita ini lucu banget karena Lee Soo-man terkena skandal dating. Dan berita ini ramai banget diperbincangkan di dunia K-pop. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Lee Soo-man terungkap berikan rumah 4,9 M won kepada jurnalis wanita yang disebut adalah kekasihnya. Nih isi beritanya guys, penemu SM Entertainment ini kembali jadi sorotan media. Pada hari ini Hankook Ilbo melaporkan Lee Soo-man yang berusia 69 tahun memegang saham terbesar SM telah memberikan rumah senilai 4 miliar kepada seorang jurnalis. Telah dikonfirmasi bahwa dia menyumbangkan apartemen ini kepada seorang jurnalis wanita Korea pada bulan Maret. Apartemen Sangji Richfield Kyle Room 3 dengan area khusus 196,42 meter persegi di Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul, di Gangnam, diberikan kepada seorang wanita berusia 52 tahun yang merupakan kepala divisi dari A-News cabang Korea. Adalah digunakan sebagai pengganti nama asli perusahaannya. Apartemen ini dibeli pada Juli 2015 oleh Lee Soo-man. J adalah koresponden Seoul yang menyampaikan berita Korea ke A-News. Pada Mei 2019, jurnalis tersebut melaporkan keberangkatan militer di EXO dan pada Maret 2018 melaporkan pertunjukan Red Velvet di Korea Utara. J juga telah berbicara di forum perusahaan hiburan yang disponsori SM selama 2 tahun. Menurut chosun.com, J diketahui telah menjalin hubungan romantis dengan Lee Soo-man selama beberapa tahun. Seorang kenalan yang mengetahui hubungan antara mereka berdua dengan baik mengatakan pada hari yang sama, "Saya tahu bahwa produser Lee telah berkencan dengan A untuk waktu yang lama setelah dia kehilangan istrinya. Pemberian ini dipastikan tidak melanggar UU anti korupsi karena cabang pers asing dalam negeri tidak termasuk dalam UU tersebut." Ketika ditanya terkait berita ini, SM menolak memberikan komentar karena mengaku tidak mengetahui aset pribadi Lee Soo-man. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, Lee Soo-man, sang pendiri SM Entertainment, bapaknya K-pop, akhirnya tersandung skandal dating. Buat gue berita ini lucu gitu, karena biasanya yang tersandung skandal dating tuh artisnya gitu ya, idolnya. Ini pemilik perusahaannya, sang pendiri perusahaannya gitu. Jadi gue lucu gitu. Dan katanya kekasihnya Lee Soo-man ini adalah seorang jurnalis dari perusahaan ini tentunya adalah nama samaran dari perusahaan aslinya gitu, nggak boleh disebut perusahaan aslinya gitu. Dan yang paling lucu adalah biasanya kan kalau misalnya idol ya kena skandal gitu ditanyain ke agensinya dong, ntar agensinya ngerilis pernyataan. Lah, Lee Soo-man kan bukan artisnya, Lee Soo-man kan bosnya gitu ya. Terus ditanya ke SM Entertainment, SM Entertainment jawab adalah nggak tahu, orang mereka nggak tahu propertinya Lee Soo-man apa aja. Ya iyalah, masa bosnya harus ngasih tahu ke perusahaannya propertinya apa aja, kan nggak juga gitu. Jadi lucu lah gue ngeliat berita ini tuh. Dan berita terbarunya yang gue dapet, katanya Lee Soo-man ini dikabarkan sudah tinggal serumah dengan pacarnya ini gitu. Pacarnya juga ibu-ibu loh ya, bukan anak muda belasan atau 20-an tahun seumuran nama idolnya Lee Soo-man, bukan. Ibu-ibu udah umur 52 tahun gitu, dan katanya udah tinggal serumah. Ya kalau di Indonesia mungkin itu jadi masalah, tapi kalau di Korea itu nggak masalah gitu. Jadi ya udahlah gitu. Cuman agak lucu aja karena ini untuk pertama kalinya ada seorang penting dalam dunia K-pop, pendiri perusahaannya gitu, pemegang saham terbesar yang tersandung skandal dating gitu, dan jadi bahan lucu-lucuan aja gitu untuk para K-popers. Kelihatan banget di kolom-kolom komentar portal-portal berita yang ada di Instagram, itu komennya malah ya dilucu-lucuin sama K-popers, terutama para SM stan gitu. Nah, berita terbarunya nih guys, rumor hari ini yang sangat mengejutkan terhadap berita ini adalah katanya kekasih Lee Soo-man itu adalah bibinya dari Giselle Aespa guys. Gimana gak kaget loh. Jadi ceritanya diketahui si pacarnya Lee Soo-man ini namanya adalah Cho Joo-hee. Ya, nama jurnalis ini adalah Cho Joo-hee gitu. Dan jurnalis Cho Joo-hee ini adalah jurnalis yang udah sukses juga gitu diketahui. Nah, ternyata katanya dulu dia pernah nge-tweet tahun 2012 kalau dia seneng dikasih hadiah sama ponakannya. Dan dia nge-tag
akun Eri Uchinaga, akunnya si Giselle gitu, nama aslinya Giselle kan Eri Uchinaga gitu, nama asli nama Jepangnya gitu. Nah orang-orang jadi berspekulasi, berarti si si kekasih Lee Soo-man ini adalah bibinya Giselle, tantenya si Giselle gitu. Kan ini jadi sesuatu yang tambah lucu lagi. Kalau buat gue lucu gitu. Kenapa jadi lucu gitu? Buat yang nggak tahu ya, Lee Soo-man itu udah punya ponakan seorang idol, artisnya sendiri. Buat yang nggak tahu, ponakannya Lee Soo-man adalah Sunny, membernya SNSD. Yap, member dari grup legendaris yang bernama Sunny. Ini adalah ponakan kontannya Lee Soo-man gitu. Nah, sekarang dia menjalin hubungan sama tantenya Giselle. Kalau dia jadi sama tantenya Giselle, kan ntar Giselle jadi ponakannya. Berarti nanti dalam satu perusahaan Lee Soo-man punya 2 ponakan. Jangan-jangan Lee Soo-man ambisinya salah satunya adalah menjadikan artisnya sebagai ponakan dia sendiri. Kita tidak tahu gitu. Aduh lucu banget gitu. Tapi ya gue seneng sih. Buat gue orang udah dewasa mau pacaran kek, mau nikah kek, serah dia gitu. Selama tidak melanggar hukum ya lakuin aja. Cuman yang lucu dari sini adalah karena ya ini ujungnya malah ke Giselle gitu. Kenapa jadi random banget, kenapa jadi tante artisnya sendiri gitu. Tapi ya nggak apa-apa, semangat buatnya Lee Soo-man. Saya mah dukung banget. Idol pacaran aja saya mah dukung pak, apalagi bapak gitu. Udah kaya, tajir, punya perusahaan K-pop gede, ya serah sama siapa aja. Mau kayak Hotman Paris juga saya dukung gitu. Ya jadi itulah berita gua untuk Lee Soo-man ini guys. Gimana tanggapan kalian terhadap berita datingnya Lee Soo-man ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, oke? Nah, selanjutnya berita yang ingin gue bahas datang dari Ultimate Bias gue. Siapa lagi kalau bukan Big Bang. Yap, ada update terbaru dari Big Bang nih. Walaupun bukan update resmi, bukan sesuatu yang dikeluarkan secara resmi oleh YG Entertainment, hanya baru berupa Instastory. Tapi kalau tentang Big Bang, tentunya sangat kita tunggu-tunggu gitu. Karena VIP pengen banget Big Bang comeback. Ada apa bang? Jadi, hari ini T.O.P terlihat sedang berada di dalam studio bersama banyak produser Amerika. Nah, produser Amerika yang ada di Instastory-nya itu adalah Scott Storch, salah satunya adalah pemenang Grammy. Guys, ada juga Blee Music yang juga pernah berkolaborasi dengan banyak artis YG Entertainment. Yap, hari ini Top terlihat di Amerika sedang dalam studio gitu bersama para produser musik. Tentunya kalau dalam studio sama produser musik, bareng-bareng produser musik, tidak mungkin cuman main Uno, betul? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin cuman nraktir burger, nggak mungkin. Pasti ada omongan tentang musik yang sedang mereka racik gitu. Jadinya ini kembali membuat asa kita. Ya buat tahu banget sebuah VIP pasti udah kangen Big Bang comeback, mau Big Bang-nya kek, mau personilnya comeback kek gitu. Nah ini diketahui T.O.P sedang bersama para produser musik. Tentunya asa kita jadi tinggi dong. Wah berarti Big Bang dikit lagi udah mau comeback. Bang yang comeback Big Bang apa Top Solo bang? Menurut gua sih Big Bang gitu. Dan satu lagi dari fanbase YG Family gua dapatkan katanya seorang produser berbagi video di studio dan menyebut nama Big Bang. Jadi dia nge-tag Big Bang di mana mereka sedang dalam proses membuat lagu baru. Nah nama produsernya ini adalah Diego guys. Nah Diegonya itu bilang katanya meskipun Top direkam sendiri, produk akhir belum tentu untuk solonya, tapi bisa untuk grup. VIP meminta spoiler dan dia bilang tidak karena dia tidak ingin mendapat masalah. Nah, jadi adalah seorang produser juga yang nge-post Instastory tapi nge-tag Big Bang gitu, nulis Big Bang gitu. Dan akhirnya VIP penasaran dong, ini buat Top sendiri apa buat Big Bang? Kata dia, walaupun Top rekaman sendiri belum tentu hasilnya buat Top solo, bisa jadi buat Big Bang gitu. Kan tambah gremet lagi gitu kita yang VIP. Jujur aja VIP buat gua adalah fandom terkuat, tersabar sepanjang masa. Gak ada fandom yang lebih sabar daripada VIP. Ya kita sabar sekali. Big Bang itu sudah terakhir kali promosi 2016. Sejak 2017 Big Bang sudah tidak promosi lagi gitu. 2017 membernya satu-satu sudah mulai wamil gitu. Dan selesai di awal 2020, di akhir 2019 lebih tepatnya. Nah semua grup-grup Gen 2 yang wamil, selesai wamil mereka langsung comeback guys. Mereka langsung kumpul sama seluruh anggota grupnya, langsung ngeluarin MV terbaru, langsung ngeluarin lagu terbaru gitu, menghibur fansnya. Yang terbaru kemarin 2PM, selesai semua anggotanya wamil, 2PM langsung comeback. Terus Suju juga, Suju tuh tiap kali ada yang pulang wamil langsung comeback. Nah kemarin EXO tuh ketika Dio dan Xiumin pulang wamil langsung comeback, walaupun nggak promosi karena Chanyeol dan Baekhyunnya harus wamil gitu. Grup-grup lain tuh kayak gitu. Nah
Big Bang udah balik 4 orang, cuman 1 yang belum. Yang 4 orang ini udah perpanjang kontrak lagi sama agensi YG. Perpanjang kontrak doang, comeback kagak. Aduh, kocak banget bias gue. Ada yang jadi YouTuber, ada yang pamer lukisan mulu, ada yang jualan sepatu, ada yang sibuk jadi bapak rumah tangga. Udah setahun lebih mereka nggak ada kabarnya. Mending deh kalau nggak comeback tapi ngasih konten, ngasih kabar, update mulu di mana, di IG gitu, atau live di V-Live atau di IG story gitu, atau apa kek di YouTube, jalan-jalan beli apa tapi ada konten gitu. Enggak, VIP mah nggak punya konten satupun, bener-bener nol gitu. Tapi ya lucu aja gitu. Akhirnya kita para VIP cuma nontonin video-video lama gitu. Kalau kita tanyain nanti mereka malah marah. Ngapain lu nanya-nanya gitu. Aduh, Daesung aja ditanyain gak pernah bener jawabnya di YouTube-nya gitu. Jadi ya lucu. VIP sekali lagi adalah fandom tersabar. Semangat lah VIP buat gue lah. VIP keren lah. Pokoknya fandom yang paling wah dah. Sabar banget kita. Aduh, kapan bakal comeback gitu. Jadi berita kayak gini walaupun bukan konfirmasi dari YG, ya gue udah seneng aja kok. Gue mau gue bahas aja karena gue VIP dan nunggu banget Big Bang comeback. Sekali lagi untuk para VIP yang nonton ini, ayo mari, jangan hilangkan asa kalian. Mari terus berdoa, semoga mereka kehabisan duit. Doanya aneh banget. Bukannya doain biasanya comeback, tapi doain biasanya kehabisan duit. Ya karena kalau mereka kayaknya kalau belum duitnya habis, mereka akan males comeback gitu. Mereka nggak comeback aja, tetap masuk idol terkaya. Dari 10 idol, 10 artis Korea terkaya, itu 3 personil Big Bang. JD, Taeyang, T.O.P. Daesung juga paling masuk angka belas-belasan menurut gue. Seungri juga gitu. Nah, Seungri sih masih lagi wamil, wajar kita tidak bisa nuntut buat comeback. Lah, yang 4 Daesung juga bikin YouTube tidak mikirin AdSense, dia bikinnya kocak-kocak mulu, kagak pernah bikin yang keren gitu. Ya sekali lagi semoga jangan gitu. Semoga mereka dapat hidayah. Iya, dapat hidayah. Ayo mari kita doakan dapat hidayah untuk kembali comeback gitu. Buat apa perpanjang kontrak kalau nggak comeback? Hey Big Bang, hey JD, Taeyang, Dop, Daesung, ngapain perpanjang kontrak sama YG kalau kagak comeback gimana sih? Udah itu aja udak-udak gua. Ya semoga harapan gua jadi kenyataan. Semoga dengan gua ngomong gini, seminggu lagi ada teaser dari Big Bang. Iya. Aminin dulu aja guys, oke? Nah, jadi segitu yang mau gua bahas di video kali ini. Nah, jadi seperti biasa, kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau mau kenal gue, seperti biasa, follow gue di Instagram. Gue juga udah ada di TikTok dengan nama yang sama, Ihsan Mahendra. Silahkan di follow karena di situ gue akan bahas tentang berita dan trivia K-pop versi pendek. Dan kalau belum subscribe channel gue, seperti biasa, silahkan deh subscribe. Sekian dari gue.